Teman-teman Visiptarian ya, Visiptarian ini jangan kaget ketika di lingkungan Visip maupun di kegiatan-kegiatan yang menunjang kapasitasnya kalian, itu secara di permukaan mungkin yang bisa dilihat itu hanya pengurus DEMA dan juga HMP. Kita analogikan seperti kereta itu tadi, walaupun banyak gerbong, tapi kita memiliki tujuan yang sama gitu. Tapi kalau saya pribadi itu menekankan bahwa apa yang saya lakukan ke depan ini itu bentuknya itu mengabdi. Jadi kita mikir apa yang kemudian bisa kita berikan terlebih dahulu sebelum kita mikir apa yang bisa kita dapatkan. Setahu saya ini baru pertama kali. Wow. Karena Tepuk tangan dong. Mas Eja. Oke, Mbak Nadia. Kabarnya gimana nih? Alhamdulillah, ya seperti inilah. Alhamdulillah kan kemarin kita sudah menyelesaikan hajat besar kita, PBAK itu kan. Itu udah selang berapa hari dari sekarang itu? Berapa minggu ya kayaknya ya? Oh seminggu ya? Wow, minggu Seminggu. pertama Iya. teman-teman. Udah terlalu nyenyak ini bubuknya berarti ya. Tapi alhamdulillah lah, bisa beraktivitas lagi. Kalau Nadia gimana? Mbak Nadia kabarnya? Wah, sangat senang ya karena ketemu Mas Eja loh hari ini. Wow, kayaknya nggak semua orang bisa ketemu Mas Eja nggak sih? Enggak Saking lah. sibuknya ya. Pak Wadek itu ketemu saya terus karena dipanggilan terus ya. Wah, berarti sayangnya Pak Wadeknya Iya, ya sama alhamdulillah, iya, mahasiswanya alhamdulillah. ya. Sayang banget Pak Wadeknya. Oke, tapi sebelum kita mulai nih, untuk teman-teman Visiptarians, apalagi mungkin ada yang belum kenal sama Mas Eja, jadi Mas Eja kenalin diri dulu dong. Oh, perkenalan dulu ini ya. Ya mungkin ini untuk teman-teman apa sebutannya Visiptarians ya. Visiptarian. Visiptarian itu belum seluruhnya ngefollow Instagram dari Askara Jingga maupun Instagramnya Sema Visip mungkin ya. Kalau sudah ngefollow pasti sudah kenal dengan saya. Nah, nama lengkap saya sendiri Faiz Zikri Esa Mahendra. Kebetulan saya dari program studi ilmu politik semester 7. Seperti itu. Menjabat sebagai buruh Tuhan. Enggak, saya sebagai ketua SMA di periode 2024 ini. Visip Uinsa. Visip Uin. Oke, jadi basically ini tuh kita bakal ngomongin ya segala sesuatu tentang SEMA. Mungkin lebih ke fokus ke surface-nya dulu aja ya. Apalagi pengenalan untuk teman-teman maba baby Visiptarians nih. Oke, mungkin kita bisa mulai dari pertanyaan yang paling mendasar kayak SEMA tuh apa sih, Kak? SEMA sendiri itu kepanjangannya adalah Senat Mahasiswa. Nah, orang-orang seperti saya, kemudian kolega dari pengurus SEMA yang lain itu sebutannya senator gitu kan. Nah, secara pengertian SEMA ini salah satu lembaga kemahasiswaan yang menduduki level tertinggi di dalam lingkup organisasi kemahasiswaan. Nah, secara ranah maupun medan pertempurannya itu sederhananya seperti ini ya, representasinya parlemen gitu ya, lembaga legislatif gitu. Karena kan di Ormawa sendiri ini kan secara pengertiannya itu representasi dari lembaga-lembaga eksekutif yang ada di negara. Kan kampus ini kan miniatur negara kan kalau kata orang-orang itu. Jadi kalau miniatur negara berarti SEMA ini sebagai lembaga legislatifnya, kemudian DEMA, HMP itu sebagai lembaga eksekutifnya. Seperti itu kalau pengertian SEMA itu apa. Ada mungkin pertanyaan, kita tuh lebih sering dengar bahasa kayak BEM Unif. Oke. Beda nggak sih atau sama atau gimana sama SEMA tuh? Sebetulnya kalau dibilang beda itu beda. BEM itu tepatnya persis dengan DEMA. Nah, karena kan kita terikat pada ini ya, SK Dirjen Kemenak ya, SK Direktur Jenderal Kemenak, kalau nggak salah nomor 4961 yang kebetulan dikeluarkan pada tahun 2016 mengenai pedoman organisasi kemahasiswaan. Nah, di situ kita terikat oleh status yaitu SEMA, DEMA, HMP atau HMJ. Nah, kenapa kemudian di Visip sendiri atau di UINSA sendiri itu kita tidak menggunakan nama tersebut? Karena memang tidak bisa sesederhana itu buat mengganti nama. Kalau mungkin kalau awamnya ya atau familiarnya itu SEMA itu di univ-univ yang lain sebutannya itu ada DPM, ada BLM gitu kan. Dewan apa itu P-nya lupa saya. DPM kemudian BLM, Badan Legislatif Mahasiswa. Nah, kalau di UINSA sendiri itu namanya
SEMA. Bukan hanya di Winsa sih, di PT KIN seluruh Indonesia Berarti itu semua SEMA ya. Itu kan pedoman SK dari Dirjen tadi kan untuk PT KI keseluruhan jadi. Seperti itu. Berarti ngatur nama itu bukan cuman kita mau ngasih nama dari dulu-dulu. Oh, nggak bisa, Nggak bisa. Jadi emang iya. udah ada Kita terikat aturannya ya, gitu ada pedomannya itu tadi. SK Dirjen nomor 4961 dikeluarkan pada tahun 2016. Wow, Jadi baru seperti tahu. itu. Berarti semua kegiatan mahasiswa juga Diatur di situ. koordinir, diatur. Iya, bahkan ada- secara hierarkinya ya, secara alur komunikasi maupun koordinasinya itu di situ dijelaskan. Ada garis lurus, kemudian ada garis titik-titik di situ. Kalau lurus itu sifatnya instruktif, kalau titik-titik itu koordinatif. Seingat saya seperti itu. Itu diatur sampai ke tataran rektorat itu. Oh, jadi benar-benar mahasiswanya belajar ya itu tadi Iya, negara betul. gitu Iya, ya. betul. Wow, oke. Terus tugasnya Oke. SEMA tuh apa nih? Kalau tugasnya sendiri ya, tadi kan saya juga sudah menyinggung bahwasanya SEMA ini sebagai representasi dari legislatif di suatu negara kan. Nah, legislatif sendiri kalau di negara kan ada DPR, MPR, dan juga DPD. Nah, ketiga badan tersebut itu diakumulasikan jadi satu, yaitu menjadi SEMA itu tadi. Karena di sini kan hanya ada SEMA, nggak ada kemudian representasi dari MPR sendiri, representasi dari DPD sendiri, itu jadi satu di SEMA ya. kalau di Winsa itu. Tugasnya sendiri ya tidak lain dan tidak bukan untuk mengawasi, kemudian mengelola anggaran, dan juga yang terakhir ini persoalan legislasi gitu, pengesahan undang-undang mahasiswa dan juga peraturan SEMA. Jadi di SEMA sendiri itu ada yang namanya Persema, itu peraturan SEMA. Itu menjadi pedoman atau aturan bagi ormawa yang lain untuk mengikuti gitu atau mengeksekusi dari aturan-aturan yang sudah ditentukan. Kalau bahasa kerennya itu diparipurnakan gitu kan. Wow. Jadi seperti itu. Nah, untuk pengawasan sendiri ini kita juga mengawasi secara secara umum. Jadi keseluruhan itu kita awasi. Mulai dari kinerja, kemudian program-program kerja lembaga eksekutif seperti HMP, kemudian DEMA, itu kita tetap mengontrol di situ. Kita tetap mengawasi. Jadi secara pengawasan SEMA ini sifatnya bukan menunggu untuk adanya studi kasus maupun fenomena terlebih dahulu. Dari awal kita sudah mengawasi, kita sudah mempertimbangkan dari program-program yang sudah disepakati di rapat kerjanya masing-masing lembaga eksekutif itu tadi. Kan mereka kan ada rapat kerja terlebih dahulu sebelum menjalankan satu periode ke depan. Nah, kita menakar di situ, menganalisa mengenai program kerja ini esensinya berupa apa, kemudian outputnya akan dituai itu seperti apa gitu. Secara pertimbangannya itu dari SEMA sendiri. Wabil khususnya itu ada yang namanya Komisi A, Advokasi dan Pengawasan. Jadi seperti itu. Jadi kalau orang kan, aku dulu ya waktu masih maba pun juga Gimana bingung itu? kayak SEMA, DEMA, Iya. HIMA, mirip-mirip semua gitu. Tapi kan Iya. pasti kan ya karena nama-namanya beda pasti juga akan beda. Iya. Secara garis besar nih sebagai SEMA sendiri, apa nih bedanya SEMA, DEMA, HIMA yang paling mudah dipahami sama teman-teman? Mungkin yang paling mudah dipahami itu ya, teman-teman visiptarian ya, visiptarian ini jangan kaget ketika di lingkungan visip maupun di kegiatan-kegiatan yang menunjang kapasitasnya kalian, itu secara di permukaan mungkin yang bisa dilihat itu hanya pengurus DEMA dan juga HMP. HIMA ya. Nah, HIMA itu tadi, karena mereka sebagai lembaga eksekutif. Jadi mereka itu memang ranah medannya itu di lapangan gitu, yang selalu turun lapangan. Langsung ketemu langsung. Nah, langsung sama ketemu, teman-teman iya gitu interaksi ya. secara langsung gitu kan. Nah, kalau SEMA sendiri itu lebih tepatnya sebagai pengawas itu tadi. Jadi kan kita nggak melulu kemudian turun ke lapangan terus-menerus gitu. Jadi sederhananya seperti itu. Intinya cuma dibedakan dalam dua karakter aja, karakter legislatif dan juga karakter eksekutif. Nah, ini mungkin selesai kenyang di mahasiswa ilmu politik, di visiptarian ilmu politik kalau ini kan. Kan ada mata kuliah parlemen kalau nggak salah itu. Iya, Mas Farhan. Iya, Seru banget. Berarti praktek langsung ya secara Iya, langsung. praktek Apalagi secara langsung, sebagai anak ilpol nih, masuk SEMA, masuk DEMA, itu Iya. praktek langsung di situ kan. Terus sejauh ini kalau dari panggilnya apa? Kalau ketuanya SEMA, ketua SEMA gitu, ketua senat mahasiswa. Jajal lah, jangan kayak gitu kan ini. Enggak maksudnya kalau jabatannya nih. Oh, iya. Kalau Ya. DEMA kan dengar-dengar kayak gubernur, Iya. wakil gubernur gitu. Kalau SEMA
Ya itu tadi ada yang manggil senator, ada yang manggil Pak Sem gitu kan. Oke. Tapi ya saya lebih merasa tidak ada sekat ketika teman-teman langsung manggil saya dengan panggilan akrab Eja gitu aja. Keren. Terus sebagai senator sejauh Iya. ini kalau periode berapa bulan sih? Satu periode. Sebetulnya terhitung 1 tahun mungkin ya kalau satu periode itu ya. Tapi mengenai estimasi waktu kita dalam mengemban suatu tugas itu hanya terhitung berapa bulan. Saya waktu itu pelantikan itu di bulan puasa. Bulan puasa itu bulan apa? Maret ya, Maret. Nah, atau April ya? SK kita itu kebetulan sampai Desember. Berarti dari Maret ke Desember itu berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. 10 bulan. Jadi 10 bulan iya. Satu periode itu terhitung 10 bulan kita bekerja. Bukan bekerja, mengabdi lah. Oh, iya. Kalau bekerja kan ada feedbacknya kan ya, ada bisaronnya kan. Tapi kalau mengabdi kan ya kita nggak bisa mengharapkan apa-apa gitu. Dapatnya ya pengembangan itu tadi ya, Betul, potensi iya. itu Makanya, tadi. iya, makanya dari awal kan saya bilang kalau saya sebagai buruh tuan kan. Karena konteksnya proses mahasiswa selama di lingkungan kampus itu tajuknya untuk mengabdi, bukan kemudian kalian bekerja gitu kan. Nah, memang rata-rata kan teman-teman itu yang dipersoalkan kan. Ketika mau ikut ini, ikut itu, yang dipikir itu feedbacknya terlebih dahulu gitu. Tapi ya saya nggak bisa menyalahkan itu sebetulnya kan, kembali ke pribadinya teman-teman masing-masing gitu. Tapi kalau saya pribadi itu menekankan bahwa apa yang saya lakukan ke depan ini itu bentuknya itu mengabdi. Jadi kita mikir apa yang kemudian bisa kita berikan terlebih dahulu sebelum kita mikir apa yang bisa kita dapatkan. Niat Seperti ya, itu, iya niat. Kalau katanya Prof. Masdar kan seperti itu, rektor sebelum Prof. Muzaki itu. Ya itu seperti itu sih. Wow, speechless aku mendengarkannya. Wah. Iya, ya mungkin Ya. kalau gantian nanya ini boleh? Gak boleh. Nggak boleh. Boleh nggak? Gak boleh. Boleh deh kalau gitu, karena aku lagi baik hati. Oke, nah mungkin bisa sharing-sharing ya Mbak Nadia ini sebagai tim media visip. Waduh. Itu kan berhubungan dengan niat awal kan. Iya benar. Apa kemudian Mbak Nadia ini menjelang melaksanakan proses pengembangan diri ya, atau berproses di media visip itu memikirkan feedback terlebih dahulu? Kalau menurutku sih feedbacknya dari ya pengembangan itu tadi sih. Jadi kayak dengan gabung media visip, wow jadi ngomong media visip. Nggak apa-apa. Dengan gabung media visip jadi kayak lebih ditempa lagi. Oh, iya. Cara bikin podcast gini guys, cara ngomong, Iya. cara kita menjalin relasi juga Iya. kan. Kayak aku sebelumnya belum pernah ngobrol sama Mas Eja. Iya. Terus aku jadi kenal Mas Eja. Terus aku ngobrol sama Mas Eja dapat banyak banget seperti yang sekarang lagi kita lakukan dengan podcast. Itu benar-benar kalau aku nggak masuk media Iya. visip mungkin juga nggak akan dapat opportunity ini. Jadi feedbacknya sih kalau Asik aku gitu ya. kayak gitu. Iya. Oke, kembali lagi ke SEMA. Jadi prokernya ada kabinetnya nggak sih? Ada nama kabinetnya nggak kalau SEMA? Senat? Kalau di badan legislatif itu bukan kabinet tepatnya, melainkan parlemen. Parlemen. Nah, parlemen. Karena kalau kabinet itu kan diperuntukkan untuk lembaga eksekutif kan. Nah, oke. kalau di legislatif itu parlemen sebutannya. Kebetulan di SEMA periode 2024 ini parlemennya namanya Parlemen Lokomotif. Wow, kenapa nih namanya lokomotif? Ini Kereta. refleksi berarti ini ya. Karena kan itu berkaitan dengan visi saya waktu itu kan. Kalau kenapa kemudian kita memberikan nama Parlemen 2024 ini Parlemen Lokomotif? Jadi secara sederhananya ya, itu yang benar yang dikatakan sama Mbak Nadia. Lokomotif sendiri ini kan artinya kereta kan, gerbong awal. Yang dimana di dalamnya itu ada komponen mesin yang bisa menggerakkan suatu kereta. Nah, kereta sendiri ini kan di belakangnya banyak sekali gerbong kan. Iya. Nah, yang perlu digarisbawahi pada periode 2024 ini, dalam komponen-komponen Ormawa Visip, ada 8 komponen itu tadi, seharusnya kita memiliki satu tujuan yang sama. Wow. Jadi kita analogikan seperti kereta itu tadi, walaupun banyak gerbong, tapi kita memiliki tujuan yang sama gitu. Nah, menyelaraskan tujuan, menyelaraskan niat itu tadi kan. Nah, kenapa kemudian di kepengurusan SEMA 2024 ini juga ada bentuk penekanan dari Komisi A kan? Karena itu tadi, program-program itu harus diselaraskan. Jangan kemudian ada program yang memiliki tujuan ke sana dari salah satu ormawa, terus ormawa yang lain punya program yang tujuannya ke sana lagi gitu kan. Nah, itu kan beda-beda. Tujuan kita sama tetap,
upgrading skill maupun kualitas mahasiswa FISIP, kan seperti itu seharusnya kan. Jadi kenapa kemudian kita namakan parlemen lokomotif, supaya arah gerak dari seluruh komponen Ormawa FISIP itu tujuannya sama. Wow, jadi benar-benar metafora ya, Iya, bukan betul. arti dan metaforanya. Metaforanya gitu. iya gitu. Wow, terus proker sejauh ini dari SEMA apa aja sih? Nah, kebetulan kan secara motif dari kepengurusan SEMA ini komponennya dari mahasiswa angkatan semester 7 ya. Iya, angkatan 21, angkatan saya sendiri gitu. Sorry sebelumnya. Gabung SEMA tuh boleh di semester berapa awalnya? Nah, jadi konstitusi tertinggi kita di dalam lingkup FISIP ini ya, itu ada yang namanya draft KBMF, Kongres Besar Mahasiswa FISIP. Itu konstitusi tertinggi kita. Di dalam draft KBMF sendiri itu menyatakan bahwa di kepengurusan tataran skala fakultas, baik SEMA maupun DEMA, harus minimal semester itu di semester 6. Jadi kita terikat di situ. Nggak boleh kemudian kita ya obrak-abrik konstitusi gitu kan, kayak yang lagi rame sekarang. Ya sedikit lah. Nanti kita akan ngomongin itu. Oke, siap. Nah, jadi seperti itu kan. Kita nggak kemudian obrak-abrik konstitusi, kita tetap mematuhi konstitusi yang ada, konstitusi tertinggi kita yaitu draft KBMF. Kemudian ada Persema itu tadi yang dijadikan sebagai pedoman arah gerak dari seluruh organisasi kemahasiswaan yang ada di FISIP. Wow. Seperti itu. Nah, untuk program kerjanya sendiri ya, mungkin Mbak Nadia kan tahu serepot apa saya, Mas Farhan, setelah MBKM langsung ditabrak dengan KKN gitu kan. Nah, BBAK lagi betul. Nah, untuk programnya sendiri, kebetulan kita masih sempat untuk mengeksekusi 2 program. Yang pertama itu bimbingan teknis Ormawa FISIP, kemudian yang kedua ini ada apa ya, lupa saya. Raker SEMA itu. Jadi bimbingan teknis sendiri itu sifatnya kita diskusi bersama pimpinan Ormawa yang lain untuk menjelaskan mengenai skema dari penyerapan anggaran di tahun 2024 ini seperti apa. Karena setiap tahun kan pasti ada peraturan-peraturan baru kan untuk sistematika penyerapan anggaran, kemudian untuk ketentuan-ketentuan administrasi gitu yang dijadikan sebagai bahan untuk menyairkan DPP itu tadi kan, dana penunjang pendidikan itu. Jadi BIMTEK itu isinya seperti itu. Nah, untuk raker ya seperti itulah, raker kan kita bahas program kerja ke depan kita yang kan kita usung itu seperti apa. Insya Allah program kerja terbesar SEMA itu akan dilaksanakan mulai dari September sampai Oktober. Jadi gongnya itu ada di Oktober, bulan Oktobernya. Program kerja SEMA sendiri kan terstruktur kan. Ada safari parpol, safari partai politik, dan juga safari parlemen. Wah, ngapain aja tuh? Nah, kalau di safari partai politik sendiri kita sifatnya audiensi ke partai politik. Kita ngambil sampelnya itu mungkin 3 partai lah ya, atau 2 partai gitu untuk dijadikan bahan studi komparatif gitu, studi perbandingan gitu kan. Nah, kemudian kita tinjau di safari parlemen. Setelah kita safari politik itu tadi audiensi, kemudian kita mencari pembenaran gitu. Karena kan di safari politik itu kita niatnya untuk mengkaji sistem kaderisasi partai politik. Apakah kemudian sistem kaderisasi partai politik ini sudah bisa dikatakan layak gitu untuk mencetak ataupun menempa kader-kader yang berkualitas, yang kebetulan saat ini sudah menduduki di kursi parlemen itu tadi, kursi anggota dewan itu tadi. Nah, kita kan di safari parlemen nanti mencari pembenaran kan. Setelah kita mendapatkan ilmunya di bangku partai politik itu tadi, kita mencari pembenaran gitu. Dengan adanya sistem kaderisasi di partai politik A katakanlah, apakah memang benar-benar kompeten gitu kan dari anggota dewan fraksi apa gitu yang kemudian dijadikan sifatnya seminaring nanti di safari parlemen itu. Oh, seminar gitu ya, seminar forum gitu. Seminarnya, kalau ngomongin safari itu kan kayak mengunjungi gitu nggak sih? Iya, betul. Berarti mengunjungi ke partai-partai politik itu juga? Oh, langsung seperti ambil itu. datanya Iya, langsung di situ? Betul. Wow, nah itu apakah terbuka untuk umum atau hanya untuk SEMA aja nih? Nah, itu nanti ada ketentuan open recruitment-nya ya. Wow. Jadi sebelum safari parpol dan juga safari parlemen itu ada roadmap-nya. Jadi kita itu di program kerja itu tadi ada roadmap-nya. Sebelum mencapai gong terakhir itu tadi ya, kita ada kegiatan yang namanya kelas kepenulisan dan juga kelas legislatif. Karena kan output terakhir kita nanti kan mencetak buku kan. Oh. Jadi kita
punya rencana untuk launching buku Sema Visip ini. Wow, jadi secara nggak langsung ya benar-benar ikut dalam satu proker itu ngerasain. Iya, euforianya setiap kita berkunjung di instansi manapun gitu pasti merasakan karena kita punya tanggung jawab untuk merekap segala ilmu yang kita dapatkan di instansi tersebut. Benar. Jadi Kan, prakteknya nggak hanya di kelas betul, aja, iya. tapi juga di organisasi juga. Itu nanti kan dijadikan bahan dari muatan isi bukunya itu tadi kan. Wow. Insya Allah Desember lah kita launching buku dari Sema Visip itu. Wah, ini proker yang baru ada di parlemennya Mas Eja atau sebelumnya udah ada juga? Setahu saya ini baru pertama kali. Wow. Karena- Tepuk tangan dong. Wow, keren. Ya setahu saya ini baru pertama kali karena kan sebetulnya ya maksud dan tujuan kita mengadakan proker seperti itu untuk pengoptimalisasian penyerapan dana Perjadin. Jadi perjalanan dinas itu kan ada di DPP kan, pagunya itu namanya Perjadin itu tadi. Nah kita itu berinisiatif untuk bagaimana kemudian Perjadin ini dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya gitu kan. Karena memang niat dan maksud teman-teman pengurus SEMA di Parlemen Lokomotif ini sangat bagus sekali. Beneran saya apresiasi gitu kan. Teman-teman ini berinisiatif untuk bagaimana kemudian output secara terakhirnya tadi ya, buku itu tadi, itu bisa dijadikan sebagai buku pedoman di kepengurusan SEMA berikutnya. Karena kan kita akan mengkaji, ketika safari parlemen itu tadi kan kita mengkaji mengenai penguatan fungsi legislasi kan, penguatan fungsi legislatif. Jadi kita nanti berdiskusi dengan para jajaran anggota Dewan perihal tata kelola anggaran, kemudian perihal prosedur pengawasan dan juga prosedur legislasinya sesuai dengan tugasnya SEMA itu tadi. Wow. Sangat membara semangatnya ya. Iya, benar-benar. Ya, mohon doanya lah semoga sukses gitu kan. Amin. Kita doakan semoga segala urusannya SEMA rencananya akan lancar juga ke depannya dan bermanfaat tentunya. Amin. Bukan cuma buat kita tapi juga Betul. untuk orang-orang di sekitar Betul. kita tentunya. Saya letakkan di kaki saya kan sebagai pijakan kan. Wow. Kan nggak upgrade kita kalau cuma diletakkan di pundak, malah downgrade tuh. Iya kan, Yes. makin pendek kan gitu. Iya. Jadi seperti itulah. Asik kok, serius.